Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Pratiwi dengan NIM 19142092, Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2019 semester 4 pada mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran Biologi yang diampu oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Miswandi Tanrita SPD MPD, di program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19 November Kolaka tahun ajaran 2021 sampai tahun 2022. Baik, adapun tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi pada tugas UTS pada mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran Biologi, yang di sini yaitu membuat media audiovisual dalam pembelajaran biologi. Baik, di sini saya mengambil materi pada sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu saya akan menjelaskan definisi dari sistem pernapasan pada manusia. Dan yang kedua, alat-alat pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, proses dari pernapasan pada manusia. Dan yang keempat, mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang kelima, gangguan penyakit pada pernapasan manusia. Yang pertama yaitu definisi sistem pernapasan pada manusia. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, itulah sistem pernapasan pada manusia. Jadi, sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Baik, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, di sini saya akan menjelaskan alat-alat pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan pada manusia yang letaknya berada dalam tubuh kita. Mari kita simak satu persatu alat pernapasan pada manusia. Seperti yang kita lihat gambar di bawah ini, itulah alat-alat pernapasan pada manusia yang ada di tubuh kita. Yang pertama yaitu mulai diawali dengan pada bagian ini, yaitu hidung. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, hidung merupakan alat pernapasan pada manusia yang paling luar dan merupakan alat pernapasan yang paling awal. Udara keluar masuk melalui rongga hidung, dan rongga hidung ini selalu lembab karena adanya selaput lendir. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut pendek dan halus. Rambut halus ini berfungsi bisa menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Pada bagian yang selanjutnya yaitu laring. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini yang disebut dengan laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju trakea. Adapun fungsi utama dari laring yaitu untuk melindungi saluran pernapasan di bawah dengan cara menutup secara pada stimulus mekanik. Pada laring ini mengandung pita suara yang disebut dengan vocal cord. Pada bagian selanjutnya itu disebut dengan trakea. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini, trakea terdiri dari 3. Dan ketiga itu yang terdiri dari lapisan yang pertama yaitu lapisan luar terdiri dari atas jaringan ikat. Yang kedua, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Dan yang ketiga, lapisan terdalam terdiri dari jaringan epitel bersila yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru bersama dengan udara pernapasan. Bagian selanjutnya pada alat pernapasan pada manusia itu disebut dengan paru-paru. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini, paru-paru merupakan organ pernapasan respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Pada bagian selanjutnya itu alveolus. Alveolus dalam respirasi atau pernapasan manusia terdapat banyak organ dan bagian yang penting serta berperan untuk mengatur bagian sistem pernapasan manusia dengan baik. Salah satunya yaitu alveolus. Alveolus ini merupakan gelembung-gelembung bersihkan udara yang kurang lebih jumlahnya sekitar 30 juta lebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses mekanisme pada respirasi manusia.
Proses ini terdiri dari dua, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Seperti yang kita lihat di gambar di bawah ini, itulah proses inspirasi dan ekspirasi pada proses pernapasan pada manusia. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana mekanisme dari pernapasan manusia yang berlangsungnya, yaitu melalui dua proses. Yang pertama itu proses pernapasan dada, dan yang kedua itu proses pernapasan perut. Selanjutnya, inilah proses inspirasi. Yang pertama, proses inspirasi diawali dengan kontraksi otot antar tulang rusuk, kemudian masuk ke dalam tulang rusuk terangkat dan masuk melalui rongga dada membesar, dan kemudian masuk melalui paru-paru menggembung dan tekanan udara dalam paru-paru rendah, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Dan selanjutnya itu proses ekspirasi, relaksasi untuk antar tulang diafragma, kemudian masuk ke diafragma melengkung. Setelah diafragma melengkung, masuk lagi ke dalam rongga dada, dan rongga dada itu akan mengecil dan masuk lagi ke dalam tekanan udara, dan tekanan udara itu akan semakin tinggi, dan udara masuk dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan atau kelainan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu penyakit influenza. Influenza adalah virus yang diantaranya itu gejalanya seperti pilek, hidung tersumbat dan bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Jadi yang selanjutnya itu gangguan kelainan penyakit pada pernapasan manusia itu dengan disebut asma. Asma merupakan suatu penyakit penyumbatan pada saluran pernapasan yang diakibatkan oleh alergi terhadap rambut-rambut, bulu, dan debu. Asma bersifat menurun pada gangguan pernapasan pada manusia. Yang ketiga itu tuberkulosis. Paru-paru mengalami kerusakan yang disebabkan oleh bakteri-bakterium tuberkulosis. Selanjutnya sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan darah pada sinus yang dialami itu yang di dalamnya terkumpul nanah. Selanjutnya rinitis. Rinitis adalah gangguan pernapasan disebabkan oleh iring yang dapat menyebabkan gangguan pada pita suara yang disebabkan sehingga tidak dapat berbicara normal. Selanjutnya pleuritis. Pleuritis adalah radang pada selambut pembungkus yang disebut dengan paru-paru atau disebut pleura. Yang kedelapan itu faringitis. Faringitis adalah gangguan peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi ini disebut dengan juga radang tenggorokan yang sulit untuk menelan. Dan yang kesembilan itu asifikasi. Asifikasi adalah gangguan pernapasan yang pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelam akibat alveolus yang terisi air. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia pada mata kuliah media dan sumber pembelajaran biologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.